Jangan menyerah, terus berlari. Jangan ragu, jangan bikin malu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zida Husnia dari Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum. Tujuan saya membuat video ini, saya akan menjelaskan orasi tentang hukum pidana pencemaran nama baik. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian hukum terlebih dahulu. Hukum adalah undang-undang yang dibuat dan ditegakkan melalui lembaga sosial atau pemerintah untuk mengatur perilaku masyarakat. Hukum yang ditegakkan oleh negara dapat dibuat oleh legislatif kelompok atau oleh seorang legislator tunggal yang menghasilkan undang-undang, oleh eksekutif melalui keputusan dan peraturan, atau ditetapkan oleh hakim melalui presiden. Selanjutnya, saya akan menjelaskan pengertian hukum pidana pencemaran nama baik. Pencemaran nama baik merupakan perbuatan melawan hukum yang menyerang kehormatan atau nama baik orang lain. Perbuatan hukum di dunia maya merupakan fenomena yang sangat mengkhawatirkan, mengingat tindakan perjudian, penipuan, terorisme, penyebaran informasi destruktif telah menjadi bagian aktivitas pelaku kejahatan di dunia maya. Dunia maya tersebut seperti memiliki dua sisi yang sangat bertolak belakang. Di satu sisi, internet mampu memberikan manfaat dan kemudahan bagi para penggunanya, terutama dalam hal informasi dan komunikasi. Namun, di sisi lain, dampak negatif dan merugikan juga dapat dengan memudahkan dimanfaatkan oleh para pelaku yang kurang bertanggung jawab. Berikutnya ada beberapa penerapan tindak pidana pencemaran nama baik. Yang pertama, Pasal 310 ayat 1 KUHP mengenai pencemaran tertulis. Barang siapa dengan sengaja merusak kehormatan atau nama baik seseorang dengan jalan menuduh dia melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud nyata akan tersiarnya tuduhan itu, dihukum dengan menista dengan hukuman penjara selama-lamanya 9 bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp4.500. Banyak pakar yang menggunakan istilah menista. Perkataan menista berasal dari kata nista. Sebagian pakar menggunakan kata celaan. Perbedaan istilah tersebut disebabkan penggunaan kata-kata dalam menerjemahkan kata semangat dari bahasa Belanda. Kata nista dan kata celaan merupakan kata sinonim. Unsur-unsur pasal 310 ayat 1 KUHP dibagi menjadi dua unsur, yaitu unsur objek dan unsur subjektif. Selanjutnya, ada pasal 311 ayat 1 KUHP mengenai fitnah. Jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dalam hal diperbolehkan untuk membuktikan bahwa apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, maka dia diancam karena melakukan fitnah dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Kata bahasa Indonesia yakni perkataan yang dimaksud menjelekkan orang. Tindak pidana diatur dalam pasal 311 ayat 1 KUHP tampaknya terkait dengan pasal 310 KUHP sehingga dapat ditarik unsur-unsur kejahatan yang terkandung, yaitu A. Semua unsur objektif dan subjektif dari 1. Pencemaran pasal 310 ayat 1, 2. Pencemaran tertulis pasal 310 ayat 2. B. Si pelaku dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkannya itu benar. C. Tetapi si pelaku tidak dapat membuktikan kebenaran tuduhannya. D. Apa yang menjadi isi tuduhannya adalah bertentangan dengan yang diketahuinya. Yang ketiga, pasal 315 KUHP mengenai penghinaan ringan. Tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis yang dilakukan terhadap seseorang, baik di muka umum dengan lisan atau tulisan, maupun di muka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan, atau dengan surat yang dikirimkan atau diterima, diancam karena penghinaan ringan dengan pidana penjara paling lama 4 bulan, 2 minggu, atau denda paling banyak Rp300. Sebagian pakar lainnya menerjemahkan dengan kata ringan. Dalam kamus bahasa Belanda, kata eenvoudig berarti sederhana, bersahaja, ringan. Dengan demikian, tidak tepat jika dipergunakan kata penghinaan biasa. Unsur-unsur pasal 315 KUHP yaitu 1. Unsur objektif terdiri atas A. Setiap penghinaan yang bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis. B. Yang dilakukan terhadap seseorang di muka umum dengan lisan atau tulisan, maupun di muka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan. C. Dengan surat yang dikirim atau yang diterima. 2. Unsur subjektif, yaitu dengan sengaja. Berikutnya, yang keempat, pasal 317 ayat 1 KUHP mengenai mengadu secara memfitnah. Barang siapa sengaja mengajukan atau pemberitahuan palsu kepada penguasa, baik secara tertulis maupun untuk dituliskan, tentang seseorang sehingga kehormatan atau nama baiknya terserang, diancam karena melakukan pengaduan fitnah dengan pidana penjara paling lama 5 tahun. Begitu pula dengan kesimpulannya. Yang pertama, bentuk-bentuk pencemaran nama baik, yaitu ada penghinaan material,
penghinaan formal. Untuk unsur-unsurnya, unsur-unsur objektif tindak pidana pencemaran nama baik adalah barang siapa menyerang kehormatan nama baik dengan menuduhkan kepada orang lain. Sedangkan unsur subjektif yaitu dengan maksud yang nyata supaya tujuan itu diketahui oleh orang lain dengan sengaja. Yang kedua, penerapan hukum pidana material terhadap tindak pidana pencemaran nama baik melalui tulisan sudah sesuai. Perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah memenuhi unsur-unsur tindak pidana pencemaran nama baik sesuai dengan pasal 311 ayat 1 KUHP, sehingga terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana pencemaran nama baik adalah sebagai berikut. A. Adanya fakta yang terbukti dalam unsur-unsur pasal 311 ayat 1 KUHP, dalam hal ini tindak pidana pencemaran nama baik. B. Adanya pembuktian berdasarkan alat-alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam pasal 184 KUHP yang terbukti di persidangan. C. Hal-hal yang meringankan dan memberatkan terdakwa. Begitulah penjelasan tentang hukum pidana pencemaran nama baik orang lain. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manis sepi,